Pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang sebelumnya 27 Desember 1949 berdasarkan penyerahan kedaulatan dari hasil konferensi meja bundar tentu saja menjadi momen penting bagi kedua negara untuk belajar dari sejarah kelam kolonialisme. Namun benarkah lembaran baru itu mampu mengakhiri ambiguitas sikap pemerintah Belanda atas kemerdekaan Indonesia? Kami akan mengkonfirmasinya dengan mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda dan sejarawan Indonesia Boni Triana. Selamat malam Pak Hasan, Pak Boni. Malam, Mas Reno. Baik, saya ke Pak Hasan terlebih dahulu. Pak Hasan, usai debat, jubir Mark Rutte ini bilang bahwa secara internal, negara Belanda bahkan PBB disebut tetap menggunakan tanggal 27 Desember 1949 untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau begini kondisinya Pak Hasan, apakah bisa dimaknai Belanda ini pakai standar ganda? Lebih dari standar ganda. Tapi merupakan langkah mundur dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Maksudnya dalam konteks pengakuan atas proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Saya ingin memaparkan sedikit tentang konteks mengapa isu ini muncul kembali. Di Eropa, negara-negara penjajah dulu dalam 5 tahun terakhir ini banyak melakukan refleksi. Tengok ke belakang sejarah kelam masa lalu mereka, sejarah penjajahan, rasisme, dan perdagangan budak Jerman terhadap Namibia, dan berujung dengan permintaan maaf dan berikan ganti rugi. Seingat saya kalau tidak satu itu 3 miliar euro. Kemudian Inggris juga terhadap kejahatan kemanusiaan di Kenya pada tahun 60-an juga berujung pada pernyataan maaf dan memberikan ganti rugi. Demikian juga Belgia. Jadi dibandingkan kolehannya di negara-negara barat, di Eropa yang juga sama-sama penjajah, Belanda ini telat. Dan telatnya juga dengan mengakui kemerdekaan Indonesia sejak pertanggal 17 Agustus, itu kalau kita baca secara rinci dalam statement Perdana Menteri Rutte dan pernyataan dari juru bicaranya, pernyataan itu tidak tulus. Pernyataan mengakui kemerdekaan disertai berbagai kualifikasi yang pada akhirnya menegasi pernyataan itu sendiri. Saya bandingkan misalnya Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Ben Bot pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 ketika berkunjung ke Jakarta, itu menyatakan atas nama Kerajaan Belanda. Menteri Luar Negeri Belanda menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2005 berdasarkan pertimbangan moral dan politik. Sekarang hanya menyatakan pertimbangan moral. Dalam pernyataan Ben Bot tahun 2005 memang tidak disebutkan secara yuridis. Malah kali ini dipertegas bahwa pernyataan ini sama sekali tidak mempertimbangkan tanggung jawab yuridis Belanda atas penjajahan mereka di Indonesia. Baik, saya akan coba minta pendapat dari Pak Boni soal penilaian yang disampaikan oleh Pak Hasan bahwa tadi menyampaikan Belanda ini tidak tulus. Kemudian bagaimana kemudian Anda memberikan pendapat secara yuridis ini tidak, tapi secara moral iya. Pak Boni, kalau Anda melihat Belanda ini serius tidak sih untuk mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45? Baik Reno, saya tambahkan kalau tadi kata Pak Excellency Hasan bilang tidak tulus, saya tambahin bertele-tele, jadi tidak tulus plus bertele-tele. Jadi kalau kita bandingkan dengan pernyataannya Ben Bot ya, pada tahun 2005, tadi sudah disebutkan oleh Pak Hasan, Belanda menyatakan menerima ya fakta bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Jadi memang belum mengakui kalau menurut pandangan saya. Dan sekarang mengakui. Ya, tapi tadi sudah disebutkan mengakui dengan catatan ya, artinya dia tidak mau menerima tuduhan melakukan kejahatan perang. Karena artinya begini, kalau dia mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, artinya dia juga secara yuridis, secara legal menerima pula eksistensi Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Yang artinya apa implikasi dari pengakuan ini secara hukum? Ada 2 kali agresi militer yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 47 ya bulan Juli dan pada tahun 48 bulan Desember.
yang kemudian buru-buru diklarifikasi oleh Rutte dalam pernyataannya di Tweede Kamer bahwa itu tidak bisa dikenakan aspek yuridis di dalamnya karena konvensi Jenewa belum berlaku. Jadi konvensi Jenewa itu baru berlaku 49. Ya. Nah, di sini menariknya kalau menurut saya, karena kita tahu ada Atlantic Charter tahun 41 yang di dalam 2 butirnya menyebutkan bahwa rakyat pada suatu wilayah atau masyarakat pada suatu wilayah itu berhak menentukan nasibnya sendiri. Dan yang kedua, perluasan wilayah ataupun ekspansi terhadap wilayah negeri lain tidak dibenarkan. Itu spirit yang ada di dalam Atlantic Charter. Oke, Dan tapi yang Pak kedua, Boni, ketika Anda piagam- tadi mengatakan alasan Belanda ini tidak terima begitu ya, ketika ia dinilai melakukan kejahatan perang karena belum berlaku Konvensi Jenewa baru diterapkan tahun 1949 begitu. Anda setuju tidak dengan penilaian Belanda ini? Kalau merujuk kepada Konvensi Jenewa, ya mungkin itu basis argumentasinya Belanda. Tapi kalau kita merujuk kepada Piagam HAM PBB yang berlaku 10 Desember tahun 1948, 9 hari sebelum agresi militer Belanda yang kedua pada 19 Desember, artinya dia juga melakukan kejahatan pelanggaran HAM yang sangat luar biasa terhadap bangsa ini. Dan yang berikutnya saya ingin katakan, dalam kasus Rawagede, pada sidang pengadilannya, pada dakwaan hakim disebutkan bahwa sebelum tahun 49, Belanda belum mengakui eksistensi Republik Indonesia, yang artinya masih melihat warga Rawagede saat itu adalah warga Hindia Belanda yang masih merupakan warga kerajaan Belanda. Nah, kalau melihat kasus hari ini Perdana Menteri Rutte mengakui kemerdekaan Indonesia, artinya ini ambiguitasnya justru semakin membuat mereka rumit harusnya ya, karena di satu sisi ada satu keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi di Rawagede adalah kekerasan warga yang dilakukan oleh negara Belanda dalam hal ini. Sementara itu sekarang ada keputusan lain, ada pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Indonesia. Namun dengan catatan disebutkan bahwa secara moral mereka menerima ini sebagai sebuah kesalahan, tapi tidak bisa applicable secara yuridis gitu. Artinya ingin menghindar dari dampak legal. Ya, apakah ini kemudian bisa dimaknai pernyataan Rutte yang mengatakan kekerasan yang mereka lakukan ini di luar jangkauan Konvensi Jenewa sebagai upaya untuk menghindari dari konsekuensi yang lebih berat lagi yang harus diterima oleh Belanda? Kita akan sambung di segmen berikutnya. Pak Boni, Pak Hasan, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita sambung perbincangan kita malam ini dengan Pak Boni dan Pak Hasan. Saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, saya minta pendapat Anda soal pernyataan Mark Rutte yang mengatakan bahwa kejahatan yang mereka lakukan ini di luar jangkauan Konvensi Jenewa. Ini apakah upaya untuk menghindar dari konsekuensi hukum yang berat bagi Belanda? Pak Hasan. Dalam 2 kata, itu sebetulnya tindakan pokok berkelit menggunakan argumentasi hukum secara parsial. Saya ingin memberikan elaborasi sedikit. Perdebatan ini dan berujung pada pernyataan Perdana Menteri Rutte sebetulnya dipicu oleh laporan studi di Belanda beberapa tahun lalu didanai oleh pemerintah Belanda sebesar 4,2 juta euro untuk melakukan studi tentang hubungan Indonesia-Belanda. Proses dekolonisasi di mata mereka, di mata kita perang kemerdekaan, hanya pada penggalan waktu 45 sampai 50. Karena kita tahu penjajahan Belanda itu mulai dengan pendudukan oleh VOC sejak 1602. Dan dalam sejarah Oke, baik. Kami akan perbaiki dulu koneksi dengan Pak Hasan. sejarah yang ditulis oleh dalam buku Belanda 1602 pun dituduh. Jadi genocide bermula sejak awalnya dan berakhir sejak ujungnya dengan perang kemerdekaan. Jadi penggalan itu sengaja untuk menghindari tanggung jawab yang begitu besar dari eksploitasi dan penjajahan Belanda di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kalau diukur pun dari batasan 45 sampai 50, itu ada pengakuan di sana bahwa pihak tentara Belanda melakukan extreme violence, kejahatan yang sangat ekstrim, torture, penyiksaan, pembunuhan di luar proses peradilan,
dan sebagainya. Tapi disejajarkan dalam temuan research mereka bahwa extreme violence juga dilakukan oleh pihak kita. Dengan kata lain, Belanda mengaburkan tanggung jawab sebagai negara yang melakukan agresi, dan kita sebagai negara yang diagresi. Karena itu dalam argumen di statement Mark Rutte, saya baca seluruh teks tebal dari perdebatan di parlemen, memang menghindari penyebutan kata war crimes. Sebab sebetulnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Belanda bukan hanya periode 45 sampai 50, tapi sejak 1602 pun sangat kaya dengan catatan sejarah bahwa Belanda melakukan kejahatan kemanusiaan. Dengan kata lain, dia berbicara mengenai extreme violence untuk menghindari kata atau istilah war crimes, tapi lebih bahaya lagi untuk mereka menghindari kejahatan kemanusiaan, karena kejahatan kemanusiaan tidak ada kedaluarsanya. Bukan hanya di lalu Pak Hasan, ketika mereka lebih memilih diksi kejahatan ekstrim ketimbang kejahatan perang begitu untuk menghindari konsekuensi yang lebih berat lagi. Sekarang ini kan tadi seperti yang sudah kita simak, Pak Jokowi katanya akan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri. Saran Anda, sikap seperti apa yang seharusnya diambil oleh Indonesia menanggapi pernyataan dari Belanda ini? Pertama, kita perlu menuntut kejelasan dengan pernyataan ini yang menurut kita ia mengakui tapi dengan berbagai catatan yang menegasi pernyataan. Misalnya, mereka mengakui kemerdekaan tahun 45, tapi mengatakan bahwa bagi Belanda serah terima kedaulatan itu baru terjadi 49. Kita sejak proklamasi memang tidak berbicara tentang serah terima kedaulatan atau kekuasaan, karena kalimat kedua proklamasi kita berbicara tentang pemindahan kekuasaan. Tindak sepihak yang dilakukan oleh Indonesia untuk merebut kekuasaan, bukan berbicara tentang atau dalam terminologi serah terima. Ini memang berakar dari perbedaan konsep tentang kemerdekaan, yaitu bahwa kalau para pendiri kita, Republik kita sudah mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, Belanda itu baru pada tanggal 21 kemudian mengakui hak bangsa terjajah untuk merdeka. Jadi akan pernah ketemu kalau argumennya sangat legalistik seperti tadi. Karena kita pun mengatakan siapa yang menentukan kemerdekaan kita, apa masih Belanda? Katakan tidak. Karena kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Karena bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi sementara mereka mengatakan 50 itu Anda masih bagian dari Belanda, Anda yang terjadi adalah civil war, perang antara kita dengan serdadu Belanda. Jadi alokasi tanggung jawab ini yang dihindari. Yang menurut saya harusnya seperti Inggris, seperti Belgia, seperti Jerman mengakui bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan. Dan karena itu minta maaf dan ganti rugi. Ini muter-muter. Baik, dan menggunakan argumentasi legal termasuk Geneva Convention tahun 49 yang sangat familiar untuk menghindari tanggung jawabnya. Jadi apa perlunya membuat pernyataan seperti ini yang after all menegasi semua apa yang disampaikan dengan argumentasi, bukan argumentasi hukum, tapi pokrol hukum, pokrol bambu. Oke, baik. Saya ke Pak Boni. Pak Boni, ketika Belanda dinilai pernyataannya mengakui kemerdekaan Indonesia tapi dengan banyak ngeles begitu ya Pak Boni, berarti akan semakin kecil pula potensi konsekuensi hukum yang akan dilakukan oleh Belanda, yang akan diterima oleh Belanda, begitu Pak Boni? Saya kira kalau kita lihat dinamikanya bisa jadi tidak seperti itu juga ya, artinya semakin kecil atau semakin besar juga di mana kita memainkan perannya ya, dalam hal ini pemerintah Indonesia dan juga masyarakat sipil gitu. Itu juga akan juga sangat tergantung pada kita juga di dalam bagaimana melihat persoalan ini. Selama ini kan kita selalu terkesan diam ya, artinya tidak begitu responsif gitu. Mungkin juga karena prinsip kehati-hatian bisa ditanyakan tentu saja kepada pihak Kementerian Luar Negeri. Tapi yang terpenting dari apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri kali ini, bagaimana kita meresponsnya dengan sangat jitu, dengan sangat tepat, dan bagaimana
mengangkat persoalan ini dengan argumentasi yang sangat kuat gitu, sehingga Oke, respon yang seperti jitu biasa yang kan Anda maksud Belanda itu ini seperti apa, selalu Pak Boni? ya gini, seperti biasa tadi Pak Hasan juga bilang, Belanda selalu menggunakan argumentasi legal formalistik gitu ya. Jadi selalu bicara tentang legal, tapi kenyataannya kita juga bisa membalikan pertanyaan yang sama. Pada tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus itu terjadi vacuum of power gitu di Indonesia. Jadi kekuasaan siapa yang saat itu ada di Indonesia dalam 2 hari terakhir setelah kalahnya Jepang. Pada saat yang genting itu pula, pada saat vacuum of power itu pula, para pendiri bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi jelas 2 hari yang penting itu pada tahun 45 menjadi argumentasi yang sangat kuat, sangat faktual bahwa kita memang sudah menjadi negara yang merdeka, berdiri sendiri, dan itu tidak bisa diklaim oleh negara manapun termasuk Belanda. Sehingga kalau kita lihat upaya rekolonisasi Belanda terhadap Indonesia melalui 2 agresi militernya itu salah satu tindakan yang melanggar hukum, saya pikir. Apapun argumentasi yang dilakukan yang diberikan oleh Belanda. Baik, saya ke Pak Hasan lagi. Pak Hasan, kalau data yang kami punya menunjukkan bahwa setidaknya nominal yang harus dibayarkan oleh Belanda, kompensasi ya, kepada Indonesia, ini adalah sebesar secara dalam rupiah 504 triliun. Seberapa besar optimisme Anda uang sebesar ini bisa terbayarkan oleh Belanda ke Indonesia, Pak Hasan? Dalam riset saya, tahun 80-an saya menemukan bahwa berdasarkan perjanjian Den Haag yang dihasilkan oleh konferensi Meja Bundar pada tahun 49, kita harus membayar ganti rugi pada pemerintah Belanda sebesar 4,2 miliar gulden. Saya tahu nilainya dalam tukaran dalam dolar pada masa nilai pada tahun itu. Tetapi saya temukan bahwa separuh dari 4,2 atau 4,3 miliar gulden itu adalah biaya-biaya perang yang dilancarkan oleh Belanda terhadap kita. Dan saya punya argumen dan temuan dalam riset itu bahwa tuntutan kompensasi termasuk di dalamnya untuk membayar biaya perang mereka itu secara hukum internasional adalah ilegal. Itu satu. Yang kedua, saya juga baru belakangan mendapat informasi bahwa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, utang yang didasarkan pada perjanjian itu kita bayar. Jadi bukan hanya kita berbicara tentang, katakanlah tadi Anda bicara ganti rugi dari perang Palema 50, tapi sudah terlanjur kita bayarkan ganti rugi kepada Belanda, bukan Belanda kepada kita. Itu ironisnya. Jadi tadi dibicarakan tentang apa langkah yang bisa diambil. Kalau menurut saya sengketa ini satu jelas sengketa hukum. Berkelitnya Belanda dari dimensi hukum sangat jelas dari pernyataan makro ini, tapi juga kita berhubungan dengan fakta hukum. Apakah yang terjadi itu agresi militer atau perang saudara? Seperti klaim Belanda, apakah extreme violence yang ditemukan dalam penelitian yang baru lalu ini, itu bebannya dilakukan secara seimbang antara negara agresor menggunakan kekuatan tentara dan respon kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok di kita. Ini yang hal-hal yang secara hukum internasional bisa dikelirkan dengan cara satu, ini sekedar opsi, bahwa opsi dipilih atau tidak soal lain. Negara mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional ICJ karena dalam International Court yang melakukan gugatan dan tergugat adalah negara. Tetapi dari kasus yang disebut sebelumnya, Jerman di Namibia, kemudian Inggris di Kenya. Oke, baik Pak Hasan, intinya kita menunggu saja sebagai salah satu masukan dari Anda juga tadi, menunggu saja dan menyarankan bagaimana kemudian langkah jitu yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai respon dari pernyataan dari negeri Belanda ini. Terima kasih mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda dan juga sejarawan Indonesia Boni Triana sudah berbagi sudut pandang di Prime Time News hari ini. Selamat malam.